Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Adib Minanur Rahman, Sinta Mardani, Emilia Yuda Aziza, Melisa Setiorini, dan Rizal Effendi akan mempresentasikan tentang dasar-dasar Python. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa ini dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman Python? Yang pertama, bahasa pemrograman Python mudah dimengerti dan dipelajari. Yang kedua, bisa berjalan di berbagai multi-platform seperti web development, mobile apps, desktop apps. Yang ketiga, bahasa yang lagi hype, digunakan pada data science, robotik, machine learning, data analysis, artificial intelligence. Yang keempat, bersifat gratis dan open source. Sejarah perkembangan bahasa Python. Bahasa Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal, yaitu bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Manfaat belajar Python. Selain keunggulan yang ditawarkan oleh Python, ternyata bahasa pemrograman ini juga memberikan manfaat bagi programmer. Antara lain yaitu bahasa yang dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan server saat membuat website. Bahasa yang dapat diandalkan saat proses pembuatan prototipe atau ketika sedang mengembangkan perangkat lunak yang siap untuk diproduksi. Dapat digunakan untuk membuat workflow saat proses pengembangan software. Dapat dimanfaatkan untuk membaca serta melakukan modifikasi file yang berada di dalam sistem database. Memungkinkan untuk dapat menangani big data serta menjalankan proses matematika yang terbilang sangat kompleks dan sulit. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sintaks. Sintaks pemrograman Python adalah seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana program Python yang akan ditulis dan ditafsirkan oleh sistem runtime dan oleh pembaca user. Bahasa Python memiliki banyak kesamaan dengan Perl, C, dan Java. Namun ada beberapa perbedaan yang pasti antara bahasa tersebut. Bahasa Python tidak menuntut banyak aturan dalam penulisan kode sintaksnya. Hanya saja memang ada beberapa aturan yang dalam penulisan sintaksnya, yaitu case sensitive. Artinya bahasa Python menganggap huruf besar dan kecil itu berbeda. Contohnya, nama berbeda dengan nama. Di situ yang pertama N-nya besar dan yang kedua N-nya itu kecil. Dan yang kedua, baris perintah Python boleh untuk tidak diakhiri dengan tanda titik koma, dan boleh juga untuk menggunakan titik koma ini tidak berpengaruh sama sekali. Dan yang ketiga, boleh menggunakan tanda petik 1, tanda petik 2, atau tanda petik 3. Contohnya ada di tabel berikut ini. Dan selanjutnya adalah komentar. Komentar biasa digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan skrip atau untuk mengingatkan kepada programmer sendiri jika suatu saat kembali mengedit skrip tersebut. Untuk menggunakan komentar,
Cukup menulis tanda pagar diikuti dengan komentar. Contoh penggunaan komentar pada Python ada di tabel bawah berikut ini. Selanjutnya adalah boolean. Boolean merupakan tipe data yang hanya dapat memuat dua nilai, yaitu true dan false atau benar dan salah. Tipe data ini sangat berguna dalam penyusunan algoritma pemrograman, khususnya ketika mulai berurusan dengan kondisi dan perulangan. Boolean juga biasa disebut dengan tipe data logika, karena tipe data boolean juga dapat menerima operasi logika seperti yang ada pada matematika. Contohnya konjungsi, disjungsi, negasi, dan lain-lain. Dan kemudian ada tipe-tipe data boolean pada Python. Untuk membuat variabel boolean pada Python, bisa langsung membuat deklarasi variabel dengan nilai true atau false. Berikut contoh gambarnya. Untuk penulisan nilai boolean harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, operasi perbandingan boolean pada Python. Tipe data boolean mengenal yang namanya operasi perbandingan. Operasi ini sederhana, persis seperti yang ada di matematika. Berikut ada beberapa contoh operasi yang akan ditampilkan pada tabel operasi. Operasi perbandingan ini bisa dipakai untuk membandingkan angka, operasi bilangan, dan string. Berikut contoh pengoperasiannya. Selanjutnya ada operasi logika boolean pada Python. Operasi ini berfungsi untuk membandingkan beberapa pernyataan logika padanan pada matematikanya seperti konjungsi, negasi, dan lain-lain. Untuk tanda operasi dan keterangan bisa dilihat pada tabel berikut. Operasi N memiliki keterangan benar jika dan hanya jika kedua ruas benar. Dan kedua, operasi OR memiliki keterangan benar jika salah satu atau kedua ruas benar. Dan yang ketiga, operasi NOT memiliki keterangan membalikkan nilai boolean. Dan di bawah lagi ini adalah contoh operasi logika pada boolean. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya ada tipe data number. Tipe data number pada Python adalah data yang berupa bilangan dan biasa digunakan dalam pengoperasian matematika. Dalam bahasa Python ada 3 jenis data yang biasa digunakan. Yang pertama adalah integer. Integer ini adalah tipe data yang berisi bilangan bulat baik itu positif maupun negatif. Dan yang kedua adalah float. Float ini memiliki arti tipe data yang berisi bilangan desimal atau pecahan. Dan yang ketiga adalah complex number. Complex number ini adalah tipe data yang menampung bilangan kompleks atau biasa disebut bilangan imajiner. Berikut di bawah ini adalah contoh tabel tipe data number dalam bahasa Python. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis operasi tipe data number. Dan yang pertama adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika salah satu operasi yang bisa dilakukan tipe data number ini. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Berikut di bawah ini adalah contoh penggunaan operasi aritmatika. Bisa dilihat di contoh berikut ini. Khusus tipe data float bisa dikonversi dari notasi ilmiah ke bilangan. Misal 150 dengan menggunakan notasi ilmiah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 2. Dalam bahasa pemrograman, pangkat 10 diganti dengan huruf E. Misal 1,5 kali 10 pangkat 2 menjadi 1,5 E2. Penulisan notasi ilmiah pada Python ada di bawah berikut ini. Dan selanjutnya ada
tipe data operasi konversi. Dalam bahasa Python dapat juga mengkonversi jenis bilangan, misal bilangan bulat ke bilangan desimal atau bilangan desimal ke bilangan bulat. Berikut di bawah ini adalah contoh operasi konversi tipe data. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Dan selanjutnya adalah tipe data string. Tipe data string ini cukup populer di bahasa pemrograman. Tipe data ini ditandai dengan tanda kutip 1 atau tanda kutip ganda di luar karakter. Berikut ini adalah contoh tipe data string. Dalam bahasa Python, karakter string tidak diberi batasan. Berikut di bawah ini adalah penulisan data string pada aplikasi Python. Dan selanjutnya adalah cara menggabungkan string. Untuk menggabungkan string, menggunakan tanda plus atau tanda koma. Berikut ini adalah contoh pengoperasian. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Dan selanjutnya adalah cara menghitung jumlah karakter string. Untuk menghitung jumlah karakter string menggunakan fungsi len dan fungsi num. Len berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dan num berfungsi untuk menghitung nilai string. Contoh pengoperasiannya berikut ini. Dan selanjutnya adalah operator. Operator merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Ada 6 jenis operator dalam pemrograman yang wajib diketahui. Yang pertama adalah operator aritmatika, yang kedua adalah operator pembanding relasi, dan yang ketiga adalah operator penugasan, dan yang keempat operator logika, yang kelima operator bitwise, dan yang terakhir adalah operator ternary. Operator aritmatika. Operator aritmatika termasuk dalam operator yang sering digunakan dalam pemrograman. Operator aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan. Berikut di sini adalah contoh pemrograman, dan yang kanan ini adalah hasil dari pemrograman. Dan yang kedua adalah operator penugasan. Operator ini memberikan tugas pada variabel, misalnya nilai B sama dengan 10. Berikut ini adalah tabel operator penugasan. Dan yang kiri ini adalah contoh pemrograman, dan yang kanan ini adalah hasil pemrograman. Dan yang ketiga adalah operator pembanding. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondusi. Berikut ini adalah tabel operator penugasan. Dan di bawah ini adalah contoh pemrograman. Dan yang keempat adalah operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Operasi logika terdiri dari AND, OR, dan NOT. Berikut di sini adalah contoh pemrograman, dan yang di sini adalah hasil pemrograman tersebut. Dan selanjutnya adalah operator bitwise. Operator bitwise ini melakukan operasi berdasarkan bit atau binar. Operasi bitwise terdiri dari AND, OR, XOR, negasi atau kebalikan, left shift, dan yang terakhir right shift. Dan selanjutnya adalah contoh operator bitwise. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Dan di bawah ini adalah contoh pemrograman, dan di sampingnya ada hasil pemrograman tersebut.
Selanjutnya adalah operator ternary. Operator ternary biasa dikenal operator kondisi karena digunakan untuk sebuah kondisi seperti percabangan if atau else. Operator logika ini terdiri dari logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Dan di samping ini adalah contoh pemrograman, dan di bawah ini adalah hasil pemrograman. Dan selanjutnya adalah percabangan if atau else. Kondisi if atau else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, maka kode if akan dieksekusi. Tetapi jika suatu kondisi bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode else. Percabangan if atau else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Blok if else harus memiliki setidaknya dua cabang dan harus cabang if dan cabang else. Berikut di bawah ini adalah contoh pemrograman, dan yang di kanan ini adalah hasil pemrograman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal Python. Yang pertama, kita kunjungi websitenya di www.python.org. Kemudian langsung kita cari link downloadnya. Langsung kita klik saja Python versi terbaru. Baiklah, setelah proses download selesai, mari kita lakukan instalasi di komputer atau PC kita. Yang pertama, kita klik dua kali pada hasil downloadan, kemudian kita run. Untuk checkbox ini bisa dicentang atau tidak. Di sini saya tidak akan mencentangnya. Langsung kita klik di install now. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes. Instalasi telah berhasil. Langsung kita cek saja di Python. Kalau seperti ini instalasi sudah berhasil, silahkan menggunakan Python sesuai dengan konteks yang sudah diberikan sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.